Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Ada terbesit atau kabar ya. Ini kabar yang menurut saya luar biasa, tapi agak-agak janggal, namun bisa masuk akal. Nah, ini gimana kabarnya? Jadi ini, awalnya memang kita tahu bahwa Pak Jokowi itu pengen memasangkan Ganjar sama Prabowo. Silahkan, mana yang nomor satu, mana yang nomor dua. Sampai-sampai suatu saat keduanya diajak ke, kalau nggak salah Jawa Tengah, di Kebumen, di tengah sawah. Dua orang itu dibiarkan jarak jauh dengan Pak Jokowi, berundinglah dia. Ternyata dua-duanya tidak mendapat kata sepakat. Kenapa? Alasannya masuk akal semua. Prabowo sudah berkali-kali ingin jadi presiden, 2 kali gagal, sehingga hitung-hitungan dia sudah habis banyak dan masa sudah punya, suara sudah punya. Ganjar sebagai pemenang pemilu PDI terutama, yang jelas PDI tidak mau jadi nomor 2 karena kita tahu semua PDI adalah hat-trick, 2 kali memenang. Nah, di sini letaknya mulai terjadilah kasak kusuk, benang ruwetnya sebenarnya dari sini. Ini skenario ya, jadi coba kita pahami, kita runtut pelan-pelan agar supaya tidak gagal paham. Dan berita ini yang menyampaikan adalah pakar-pakar ya, bukan sekedar saya sendiri, tidak. Saya itu merangkai dari berbagai sumber, saya rangkai dan hasilnya seperti ini. Nah, karena disinilah alternatif pamungkas yang Pak Lurah jalankan. Skenario yang pertama itu dianggap buntu yang tadi. Nah, jadi masuklah Mas Gibran anaknya ya, itu direncanakan akan dipasangkan Prabowo. Alasannya ya jelas ya. Pak Jokowi kan sering mengatakan bahwa negara ini negara besar, perlu pemimpin berani, perlu pemimpin yang tegas, dan perlu pemimpin yang punya tenaga super. Nah, inilah dari dasar inilah. Jadi sering Pak Jokowi mengatakan ya, bangsa ini besar, rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, dan yang tahu kebutuhannya rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat ya. Dibutuhkan pemberani ya. Pemberani sampai sering 3 kali. Nah, dalam hal ini ya, semua berasumsi wah Prabowo pemberani, Ganjar pemberani ya. Tapi kita lihat skenarionya ya. Karena apa? Karena dibilang pemberani di sini demi keberlanjutan pembangunan yang sudah berjalan. Dan itu adalah syarat mutlaknya bagi pemimpin yang didukung oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi butuh menentukan orangnya. Karena hitung-hitungannya akan ada 3 capres. Otomatis akan ada 2 putaran. Kalau yang lolos putaran kedua, Ganjar lawan Prabowo, maka pendukung Anies akan bergabung ke Prabowo. Dan otomatis kalau Ganjar kalah, kalau yang lolos putaran kedua itu Prabowo Anies, maka Ganjar akan gabung ke Prabowo. Nah, kalau yang lolos putaran kedua itu Ganjar sama Anies, maka pendukung Prabowo akan mendukung ke Ganjar. Nah, untuk itu Pak Lurah mengorbankan karir politiknya, mengajukan anaknya lewat jalur MK, dan
membuatlah kontroversi yang luar biasa. Nah, agar supaya apa? Ya, agar supaya bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Anaknya diusung, nah, ini tujuannya apa? Cuman menggagalkan Anies menang dan meloloskan Ganjar menjadi RI 1. Nah, jadi inti skemanya di sini adalah Ganjar harus jadi presiden. Maka skemanya akan berubah jika yang lolos putaran kedua itu Ganjar lawan Prabowo, maka pendukung Anies akan mengalihkan dukungannya ke Ganjar. Kenapa? Karena notabene pendukung Anies adalah orang yang anti Jokowi. Ganjar pun menang jika yang lolos putaran kedua adalah Ganjar lawan Anies. Jelas pendukung Prabowo akan gabung dengan Ganjar. Nah, jadi di sini lolos putaran kedua Anies lawan Prabowo, misalnya Anies lawan Prabowo, ya, otomatis pendukung Ganjar kan gabung dengan Prabowo karena di situ ada anaknya Pak Lurah. Tapi sepertinya butuh perjuangan lebih untuk Anies lolos putaran kedua karena elektoralnya masih jauh di bawah dari survei yang terbaru dilakukan oleh 3 pasangan capres, ya. Jadi kalau saya mencikapi skenario ini, ya, masalah sepakat tidak sepakat itu kan namanya politik, ya. Tujuan ini kalau tak betul itu memang luar biasa. Itu namanya kalau catur tuh grandmaster. Ini arahnya semua ke Ganjar, bukan ke Prabowo, ya. Coba saya ringkas dari uraian tadi di atasnya. Kalau yang lolos itu Ganjar lawan Prabowo. Sekarang kan pendukungnya Anies itu kan emosi sama Pak Jokowi dan Prabowo karena ya sentimennya luar biasa lah anti Jokowi, sehingga mau tidak mau gabung dengan Ganjar dan Ganjar sebagai pemenang. Kalau nggak ada kejadian begini, saya yakin yang menang kan Prabowo karena rombongan sini itu tidak suka dengan Megawati dan Jokowi. Nah, maka dari itu dengan adanya grand skenario yang luar biasa ini, Ganjar notabene di atas teori menang. Di putaran kedua saya pastikan bahwa Prabowo akan head to head dengan Ganjar dan kubunya Anies akan merapat ke Ganjar karena sudah tidak suka dengan Jokowi dan anaknya di sana. Wah, ini kalau berjalan betul luar biasa, di luar semua skenarionya yang ada, ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Merdeka.